ini. Kau pakai kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Paripurna Darul Aman yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah juga tidak pernah henti-hentinya untuk menghujani kita dengan rahmat dan nikmat-Nya. Teramat banyak limpahan rahmat yang Allah hamparkan di muka bumi ini, tidaklah bisa kita untuk mengingat apalagi menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kata Allah kita ini menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung-hitungnya. Sekalipun ranting dahan kayu yang ada di bumi ini itu dijadikan penanya, dipotong-potong itu Bapak Ibu, jadikan penanya. Kemudian air yang ada di lautan jauh lebih besar, jauh lebih luas dari daratan. Habis air lautan jadikan tintanya untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Namun nikmat Allah itu tidak akan pernah habisnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam hamba-hambanya yang mau dan selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Semakin bersyukur kita kepada Allah, semakin ditambah oleh Allah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi apabila kita tidak mau, tidak pandai bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid. Sungguh azab Allah teramat pedih. Salawat beringkan salam kembali sama-sama kita sampaikan buat uswah kita, tauladan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih kurang 25 atau 30 menit ke depan kembali sejenak kita untuk saling watawasau bil haqq watawasau bis sabri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita kembali melihat ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan di dalam surah Al-Ahzab. Terdapat ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Laqad itu adalah kalimat
taukid, ini menurut orang bahasa ini. Artinya kalimat yang benar-benar menguatkan. Allah menjelaskan benar-benar kata Allah, sungguh-sungguh. Tidak perlu lagi kita meragukan lagi Bapak Ibu. Karena Allah katakan benar-benar sungguh-sungguh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah. Uswah itu adalah contoh tauladan kita, panutan kita. Hasanah adalah yang paling baik. Maka Nabi Muhammad adalah sosok insan yang paling mulia yang Allah jadikan sebagai uswah bagi kita umatnya. Mentauladani Rasulullah bukan hanya dalam satu aspek kehidupan saja Bapak Ibu. Umpamanya kita meniru, mencontoh dari segi ibadah saja. Atau kita mencontoh bagaimana Rasulullah umpamanya sebagai seorang pemimpin, seorang panglima perang umpamanya tidak. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mentauladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena semua aspek kehidupan ini Bapak Ibu, Nabi sudah memberikan tauladan, memberikan contoh terbaik buat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi belum diangkat jadi Rasul, dia sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya adalah orang yang dipercaya Bapak Ibu. Belum tentu lagi sekarang ini semua orang bisa dipercaya. Maaf, walaupun namanya Amin, belum tentu bisa, juga belum bisa dipercaya lagi Bapak Ibu. Mohon kalau ada yang namanya Amin ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Nabi Muhammad, dia seorang saudagar. Kita juga umatnya juga banyak berprofesi sebagai seorang saudagar. Cuma apa bedanya Bapak Ibu ketika Rasulullah menjadi seorang saudagar dengan kita sebagai umatnya sekarang ini kebanyakannya menjadi seorang saudagar atau seorang pedagang. Nabi mencontohkan bagaimana kejujuran Nabi dalam berdagang. Maka Bapak Ibu, ketika Nabi pertama kali dia membawa dagangan milik Siti Khadijah, nah itu belum ada apa-apa lagi Bapak Ibu. Nah, pertama kali membawa dagangan Khadijah tadi, Khadijah begitu kaget dia bagaimana Rasulullah betul-betul seorang saudagar yang sangat jujur. Sehingga barang dagangan yang dibawa oleh Muhammad tadi, semua hasilnya itu diserahkan kepada Khadijah. Khadijah melihat begitu besar keuntungan yang didapatkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka faktor ini pula lah mungkin Siti Khadijah tadi Bapak Ibu, kalau tadi Nabi Muhammad datang bersama pamannya Abu Talib, dia melamar pekerjaan kepada Khadijah, maka giliran Khadijah pula Bapak Ibu, setelah Muhammad pulang dari berdagang tadi, Khadijah pun jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah pula lah yang pergi melamar kepada Abu Talib, melamar Nabi Muhammad untuk jadikan sebagai suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada satu dua barangkali para pedagang-pedagang di zaman sekarang ini, dia tidak takut kepada Allah. Ketika dia menimbang tadi, dia mengurangi timbangan tadi. Mungkin yang 1 kilo tinggal lagi mungkin 7 atau 8 on lagi Bapak Ibu. Disitulah dia meraup keuntungan tadi. Padahal dengan ketidakjujuran tadi, itu merupakan dosa besar. Harta, uang yang didapati dengan cara yang haram itu sudah jelas itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana Rasulullah dalam membina rumah tangganya Bapak Ibu.
Kalau zaman sekarang ini pasti satu doa yang mulia kita sampaikan. Kalau ada orang yang menikah umpamanya, apa doa kita? Mudah-mudahan kamu mendapatkan rumah tangga yang samawa. Kan gitu ya Bu ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu doa mulia kita, doa suci kita Bapak Ibu. Dah. Sakinah itu artinya ketenangan. Tenang. Setelah dia punya suami, dia punya istri, hidupnya semakin tenang. Kalau dulu hidupnya gelisah, hidupnya tidak pernah merasakan ketenangan, dia selalu galau. Kalau dia seorang laki-laki atau perempuan, dengan dia menikah tadi, dia akan merasakan ketenangan. Untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup kita tadi perlu mawaddah. Mawaddah itu saling cinta Bapak Ibu. Suami mencintai istri, istri cinta terhadap suami. Pasti itulah salah satu jalan untuk mendapatkan sakinah, ketenangan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah warahmah, saling menyayangi. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami. Kalau tidak ada lagi saling cinta lagi Bapak Ibu, tidak ada lagi saling sayang menyayangi dalam rumah tangga suami istri lagi, jangan berharap banyak kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan dalam kehidupan kita. Maka tidak heran zaman sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia pernikahan kadang-kadang baru hitungan bulan udah pisah. Baru 1 tahun 2 tahun punya anak 1 anak 2 cerai Bapak Ibu. Maka angka perceraian sekarang ini dengan angka yang nikah itu Bapak Ibu, itu tidak jauh beda Bapak Ibu, beda-beda tipis itu. Artinya kalau bulan ini yang nikah umpamanya katakanlah 50 orang, yang menggugat cerai itu juga itu sekitar 50. Artinya apa? Angka cerai dengan yang nikah itu imbang-imbang Bapak Ibu, sangat luar biasa. Kalau artis ya, itulah model artis Bapak Ibu. Kita yang tidak artis-artis ini jangan pula lah kita meniru gaya artis tadi. Kalau artis kan mudah aja Bapak Ibu, kawin cerai itu mudah aja dia. Nah, kita tiru seperti itu. Kita tidak artis Pak, tidak usah jadi artis lagi. Artis itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah kan hanya 5 hurufnya Pak, ARTIS Pak. Dan kalau bisalah kita terjemahkan arti angka itu, mungkin awak rancak tapi indak selesai Pak. Nah, itulah perangai-perangai artis tadi itu. Tidak selesai dia tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi dalam membina rumah tangga tadi, terucaplah di mulut Nabi tadi Bapak Ibu, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kata Nabi Pak. Ini kata Rasulullah, surgaku. Dah. Sangat luar biasa. Apa pondasinya Bapak Ibu? Ini pondasi. Kalau tidak ada pondasi, masjid kita ini kenapa tegak dengan kuat Bapak Ibu? Walaupun beberapa hari terakhir ini terjadi angin kencang, kemarin juga angin, apalagi hujan es lagi Bapak Ibu, tapi kokoh berdiri, pondasinya kuat. Rumah tangga kita begitu juga, dia tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah roboh apabila pondasinya kuat. Pondasinya apa? Pondasinya Bapak Ibu adalah agama. Jadi kalau rumah tangga tidak didasari dengan pondasi agama yang kuat, jangan berharap harta dan kecantikan. Maka kata Nabi Bapak Ibu, nikahilah seseorang itu karena 4 perkara ini. Yang pertama, wali jamaliha, kecantikan, wali maliha, harta, nasabnya, keturunannya, walidiniha, karena agamanya. Ini mencari keempat faktor ini Bapak Ibu. Artinya dia orangnya ganteng, dia orangnya cantik, hartanya banyak, keturunannya orang-orang soleh-soleh, orang yang baik-baik, kemudian kuat agamanya. Barangkali dalam 1000 mungkin 1 susah mendapatkannya. Betul Bapak Ibu? Susah mendapatkannya. Mungkin dia ganteng kayak suami ibu, kurang uangnya, kan itu ya Bu ya. Mungkin banyak uangnya, wajahnya pas-pasan aja. Kayak saya ini, itu wajah pas-pasan Bapak Ibu,
Tak akan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, carilah yang beragama. Kalau kecantikan itu Bapak Ibu, nah ini lagi, makanya ketika seorang wanita dilamar oleh laki-laki tadi ditanya, abang dasar abang mencintai saya ini karena apa? Karena Allah. Deal. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau karena kecantikan katanya, Anda usah terima lagi itu. Kenapa? Kalau kecantikan itu Bapak Ibu, kalau kita lihat bunga Pak. Kalau bunga tadi mulailah mekar bunga tadi kan. Berbunga dia tadi, maka kumbang-kumbang berdatangan Bapak Ibu. Itu mendapatkan bunga tadi Pak. Ketika bunga tadi sudah layu, sudah mati, kumbang berterbangan. Kemana dia? Mencari bunga-bunga yang dicari lagi Pak, bunga desa yang lain lagi Pak. Gitu. Dicari lagi yang lain-lain lagi. Kalau faktornya itu karena kecantikan. Karena harta katanya. Harta itu juga relatif Bapak Ibu. Harta itu relatif Pak. Seperti roda itu berputar selalu Pak. Berputar selalu roda tadi. Kadang-kadang dalam posisi kita di atas punya berlebih, kadang-kadang pas-pasan, kadang-kadang tidak ada sama sekali. Begitulah kehidupan kita ini Bapak Ibu. Kalau motivasinya, faktor utamanya karena uang, orang kita mengatakan ada uang abang sayang. Tidak ada uang, abang melayang. Untunglah bapak-bapak sini tidak ada melayang karena tidak ada uang pamannya Pak. Setianya ibu-ibu ini alhamdulillah cinta dunia. Iya betul Bu? Alhamdulillah. Begitu juga bapak-bapak ini mencintai istrinya itu adalah cinta dunia akhirat. Sehidup semati. Kalau mati suaminya, mana pula mau istrinya mati Bapak Ibu. Nah, kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kalau persoalan ibadah, walaupun Nabi itu Bapak Ibu, itu sudah ada jaminan semuanya dari Allah Bapak Ibu. Kalau kita ini kan tidak ada jaminan baru Pak. Ada kita sudah dijamin masuk surga sini Bapak Ibu? Belum kan? Belum. Adakah jaminan dari Allah bahwa jamaah Masjid Darul Aman ini diampunkan semua dosanya? Belum tentu. Apakah ada jaminan bahwa jamaah Darul Aman ini semuanya dihindarkan oleh Allah dari neraka? Belum tentu. Nabi Muhammad dia sudah ada jaminan masuk surga. Malah yang pertama kali masuk surga itu adalah Nabi. Itu Nabilah pertama masuk surga, bukannya Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam pertama yang diutus oleh Allah jadi nabi, tapi Nabi Adam antri belakang Bapak Ibu. Muhammad dulu yang pertama dulu. Kemudian apalagi semua dosa Nabi Muhammad, kalaupun ada dosa yang berlalu, yang lama-lama, yang sekarang ataupun yang akan datang, semuanya itu sudah ada Pak. Jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Rasulullah dia dalam beribadah ini Bapak Ibu? Satu ketika, ini dalam riwayat Bapak Ibu, Siti Aisyah terbangun dari tidurnya, dilihat suaminya, rupanya tidak ada di sampingnya lagi Pak. Dia tengok suami kemana suami, rupanya Rasul lagi sujud. Gitu. Kalau ibu tengok suami tidak ada, mungkin kamar mandi lagi itu Bapak Ibu. Dan kemudian apalagi Aisyah tidur lagi, kemudian 2/3 malam bangun lagi, ditengoknya lagi Bapak Ibu, Rasulullah lagi sujud lagi. Tidur Aisyah lagi, mau menjelang subuh lagi, Aisyah terbangun lagi, dilihat lagi Nabi sedang sujud. Maka lutut Nabi tadi Bapak Ibu, karena darah tadi tidak lagi kuat lagi mengalir darah tadi lagi Bapak Ibu, sampai bengkak lutut. Itu kenapa bengkak lututnya Bapak Ibu? Karena lamanya sujud. Beda dengan kita Pak. Kita sekarang ini juga banyak yang bengkak-bengkak kaki kita, tapi bukan karena kelamaan sujud. Kalau ndak asam urat, iya mungkin rematik mungkin, betul Bu? Kenapa bengkak kaki Bapak? Yang asam urat Pak katanya. Lah bengkak kaki tadi bukan kelamaan sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi bagaimana
Nabi mulianya, Nabi seorang pemaaf, Pak. Tidak sama dengan kita. Kenapa tidak sama? Karena kita tidak mau kita ini mencontoh Nabi, Pak Bu. Sikit-sikit kesalahan, begitu mudah kita, Pak, tiada maaf, Pak, bagimu. Tak mau kita memaafkan kesalahan orang lain. Padahal dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun, Bapak Ibu, perintah meminta maaf. Tidak ada, Bapak Ibu. Adanya itu dalam hadis Nabi. Ya, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, bukan berarti kita tidak diperintahkan meminta maaf, Bapak Ibu. Kenapa tidak ada perintah meminta maaf dalam Al-Quran? Yang ada itu adalah memberi maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan maaf ini, Bapak Ibu, itu diperintahkan oleh Allah adalah semua kita ini sama-sama memberi maaf. Belum datang orang lagi meminta maaf kepada kita, terlebih dahulu kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, Bapak Ibu. Nabi, kita lihat lagi, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, dan kedepannya nanti bagaimana kita betul-betul menjadi umat Rasulullah yang benar-benar seorang pemaaf dia. Karena orang yang pemaaf ini, Bapak Ibu, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti juga semua manusia akan sayang kepadanya. Orang yang dendam, Bapak Ibu, yang keras hatinya, tak mau saling memaafkan, orang tidak akan sayang kepadanya. Kenapa kamu tidak suka? Oh, dia pendendam berat dia. Ya kan? Tak mau dia memaafkan orang, tidak akan senang, tak akan suka dengan dia, Bapak Ibu. Kemudian apalagi Allah akan memberikan keampunan kepada orang-orang yang mau memaafkan ini. Maka dalam Al-Quran itu salah satu ayat mengatakan wal afina anin nas, berikanlah maaf kepada manusia. Kita lihat ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad begitu mudah untuk memaafkannya, Bapak Ibu. Yang pertama, apa kisah Rasulullah? Bapak Ibu, Nabi Muhammad, dia berdakwah di Mekah sudah sekian lama. Nabi Muhammad dia berdakwah, namun tidak berapa banyak yang beriman bersama Rasulullah. Malah begitu banyak masyarakat jahiliyah Mekah tadi menantang dakwah Rasulullah. Sampai paman-paman Nabi pun ikut-ikut dia untuk menantang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi mencoba dia pergi berdakwah ke suatu daerah namanya Taif, Pak Bu. Taif. Lalu kenapa Nabi Muhammad pergi berdakwah ke Taif tadi? Begitu besar harapan Rasulullah, Bapak Ibu. Orang Taif tadi, suku di Taif itu masih ada hubungan dengan ayahnya. Masih ada hubungan sukunya, Bapak Ibu. Besar harapan Nabi agar orang Taif tadi mau menerimanya, mengikuti ajakan Rasulullah. Pergilah Nabi berdakwah ke situ, Pak, bersama seorang anak muda, anak angkatnya Zaid bin Haris. Sampai di Taif tadi, Bapak Ibu, bukan Nabi Muhammad disambut dengan solawat, dengan marhaban umpamanya, atau dengan jamuan makan. Kayak kita kalau ada seorang pemimpin yang datang, sudah pasti sibuk lah ya Bu ya. Ibu-ibu ini sibuk, ini apa menu bukanya ini apa lauk untuk malam ini. Sibuk lagi Bapak Ibu mempersiapkan tadi. Tapi orang Taif tadi, Bapak Ibu, mendengar kedatangan Nabi Muhammad tadi itu diinstruksikan oleh pemimpin Taif tadi, diinstruksikan besok Muhammad dia akan datang. Kita semuanya ini bersiap untuk menanti Muhammad dengan melempar dia dengan batu. Coba bayangkan itu, Pak. Maka bersiaplah orang tadi dengan menggunakan batu tadi, mempersiapkan batu tadi. Nabi Muhammad datang, maka dikejar Muhammad tadi, Bapak Ibu. Dilempar sampai muka Nabi Muhammad itu bercucuran darah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sadisnya perbuatan orang-orang Taif tadi. Allah melihat Nabi Muhammad dalam berlumuran darah tadi,
diperintahkan oleh Allah Jibril untuk turun menemui Muhammad, membantu Muhammad. Maka turunlah malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Muhammad. Iya, kata Muhammad. Dan bagaimana pendapatmu hai Muhammad, kata Jibril? Kita turunkan hujan batu di Taif ini. Bayangkan Bapak Ibu. Dan kira-kira mana yang dahsyat Bapak Ibu? Hujan batu dari lemparan batu, Pak. Orang melempar satu-satunya, Pak, ya. Betul nggak, Pak? Kalau hujan batu, dah banyak, dah lebih dahsyat daripada hujan es kemarin lagi, Pak. Nah, kalau hujan es kemarin itu malah ada yang ngumpul-ngumpulkan, ya kan, tak lagi kita beli es nanti buka lagi katanya. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, apakah dia diterima, dia dalam disiksa, dianiaya, berlumuran darah tadi? Diiyakankah oleh Nabi Muhammad? Tidak. Jibril, jangan Jibril. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad. Diangkatlah kedua tangan oleh Nabi Muhammad ketika itu. Bermohonlah dia kepada Allah. Berdoa dia. Apa doa Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah doa Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita contoh, Bapak Ibu. Ya Allah, tunjukilah kaumku ini, ya Allah. Saudaraku ini, ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum mengetahui lagi, ya Allah. Kalau dia tahu, ya Allah, takkan berbuat seperti ini. Ini karena tidak tahulah, ya Allah. Karena kebodohanlah, ya Allah, maka dia berbuat seperti ini. Sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bu, kalau ada orang yang dah tetangga kita, kawan kita berbuat zalim terhadap kita, seperti apa doa kita, Bapak Ibu? Harus mencontoh Nabi. Jangan, ya Allah sakit hatiku, ya Allah, saya dianiaya, ya Allah, dizalimi, difitnah, ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal, ya Allah. Macam-macam lagi, Pak. Mintalah balasan dari Allah, balasan yang setimpal, masa kan. Ini Nabi Muhammad. Dan Bapak Ibu, kemudian apalagi ada dulu di kota Madinah itu, Bapak Ibu, di pasar Madinah itu, ada di sudut-sudut itu ada seorang nenek Yahudi, Pak. Dia buta, setiap hari duduk di situ, ya adalah yang ngantarkan, Bapak Ibu. Dia minta sedekah situ, Bapak Ibu. Nenek ini begitu bencinya terhadap Nabi Muhammad. Pernahkah ketemu? Nampakkah oleh nenek tadi? Tidak, tak pernah dia melihat Nabi Muhammad. Tapi dia mendengar Muhammad itu, dia sangat membenci Muhammad. Maka setiap orang datang ngasih sedekah tadi, Bapak Ibu, dia selalu berpesan, Muhammad begini-begini, entah gila, macam-macam lah, jangan didengarkan. Dia tidak waras, macam-macam lah, Bapak Ibu. Caci maki dari si nenek tadi. Nabi Muhammad, bagaimana terhadap nenek tadi? Apakah dimusuhikah nenek tadi? Tidak. Malah Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayangnya, Bapak Ibu, dianggaplah oleh Nabi tadi sebagai seorang ibu. Orang tuanya tadi, karena dia tidak punya orang tua lagi, maka setiap hari Nabi Muhammad menyiapkan makanan untuknya. Diambil gandum, digiling oleh Nabi Muhammad sendiri, Bapak Ibu. Coba bayangkan itu. Dimasak tadi, diantarkan ke nenek tadi, disuapin nenek tadi. Setiap hari disuapin dengan begitu mesranya, lembutnya Nabi Muhammad, seperti ibu menyuapkan bayinya tadi, Bapak Ibu. Nabi setiap hari mengantarkan itu. Masya Allah. Nenek terus berpesan, kamu tahukah Muhammad? Tahu, kata Nabi Muhammad. Dia begini begitu. Iyalah, Nek, katanya. Ya kan? Tapi Nabi Muhammad tidak mengatakan, saya Muhammad ini. Kenapa nenek katakan saya ini orang gila, orang begini? Nenek ini tidak bersyukur saya antarkan makanan. Nabi Muhammad tak pernah mengatakan, oh saya inilah yang Muhammad. Tidak seperti itu. Sampailah akhirnya, Bapak Ibu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sekaligus dia mertua Nabi, dia anaknya, dia tadi bertanyalah kepada Aisyah, anaknya tadi, Bapak Ibu, istri Rasulullah. Aisyah, kata Abu Bakar, sampai saat ini masih adakah sunnah Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi yang belum ayah laksanakan? Kata Aisyah, ayah, rasanya masih ada satu lagi, wahai ayah. Apa itu? Nah,
Nabi Muhammad setiap hari mempersiapkan gandum, digilingnya sendiri, diantarkan. Ada di sudut pasar Madinah itu, ada seorang nenek Yahudi buta, dia minta sedekah, Nabi ngantarkan terus makanan, disuapin terus. Oh iyalah, mulai besok pagi ayah akan melaksanakan sunnah Nabi tadi. Digiling pula gandum oleh Abu Bakar tadi, Bapak Ibu. Lalu diantarkan kepada nenek tadi. Nenek seketika makan gandum yang dimasukkan ke dalam mulutnya tadi oleh Abu Bakar. Kaget nenek tadi. Kenapa dia kaget? Makanan tadi jauh beda, Bapak Ibu. Apa yang dirasakan oleh nenek tadi? Marah nenek tadi. Ini siapa ini? Kok lain rasanya ini, beda ini, tak seperti biasa. Betul wahai nenek, kata Abu Bakar. Yang biasa ngantarkan makanan untuk nenek itu, itulah yang nenek caci maki, yang nenek marahi terus, yang nenek benci, itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Mendengar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari nenek tadi kecuali dia syahadat ketika itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah kemuliaan hati Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya masih ada lagi kisah-kisah tauladan yang bisa kita ambil bagaimana kemaafan Rasulullah SAW. Tapi waktu hanya tersedia sampai jam 6 saja. Barangkali inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Dan kisah-kisah ini perlu Bapak Ibu kita sampaikan kepada anak-anak kita yang masih kecil, mungkin cucu kita. Sampaikan cerita-cerita seperti ini supaya dia ingatan itu sampai besar nanti dia menjadi orang yang pemaaf. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Waktu juga lah yang barangkali tidak memungkinkan kita lagi. Terima kasih atas segala perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di dalam, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.